Bagi banyak orang, Jakarta adalah sebuah terminal akhir dari segala impian. Sebuah kota megapolitan yang menjanjikan mobilitas vertikal yang instan bagi siapa saja yang berani datang bertaruh. Tapi, apakah kota ini benar-benar seramah itu bagi kaum perantau? Halo semuanya, kenalkan saya Ribi. Di video saya kali ini kita tidak hanya memandang film hanya sebagai hiburan semata, namun di dalamnya kita juga terdapat pesan yang dapat dikaji oleh teori-teori sosiologi yang ada di dalamnya. Di dalam video esai ini, saya akan membahas dan membedah secara mendalam karya Ertanto Roby Sudhiskam dengan judul film Jakarta vs Everybody yang rilis di tahun 2022. Di sini kita akan membongkar bagaimana sinema ini mendekonstruksikan realitas sosial di ibu kota. Kita akan melihat bagaimana pergeseran nyata dari sebuah romantisasi ruang peluang berujung menjadi ruang eksklusi struktural yang dingin dan menekan kehidupan masyarakat marginal. Dirilis pertama kali pada Maret 2022, film Jakarta vs Everybody merupakan karya dari sutradara Ertanto Roby Sudhiskam bersama rumah produksi Pratama Pradana Pictures. Film yang mengangkat aliran realisme sosial ini berfokus pada kisah perjalanan hidup Dominic, seorang pemuda berusia 23 tahun asal Padang yang nekat merantau ke ibu kota demi mengejar mimpinya menjadi seorang aktor profesional. Untuk membongkar pesan yang ada di dalam film ini, metode yang saya gunakan adalah analisis framing model Robert Enman, mengkaji bagaimana teks media menonjolkan aspek-aspek media dari realitas agar dipahami secara spesifik oleh publik. Kita akan membedahnya melalui 4 elemen sirkular, ada define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Tidak hanya itu, pisau analisis ini kita pertajam dengan sosiosemiotika tataran ganda. Melalui level denotasi, kita membaca deskripsi fisik dan dialog verbal apa adanya. Melalui konotasi, kita merobek makna laten di balik tindakan menyimpang subjek, hingga akhirnya kita mampu membongkar mitos-mitos perkotaan yang mapan yang ada di masyarakat. Pertama, kita masuk kepada elemen define problems. Di sini film Jakarta vs Everybody mendefinisikan masalah utama urban sebagai bentuk komodifikasi tenaga kerja kelas bawah. Ketika karakter Dom dihantam dengan kalimat keras, "Lu itu cuma figuran, bukan bintang utamanya." Sinema ini sebenarnya sedang merekam bagaimana devaluasi harga diri perantau terjadi. Ini adalah penanda denotatif dari eksklusi sektoral di industri kreatif, yang sekaligus memicu lahirnya alienasi sosial bagi para aktor yang diupah sangat murah. Kedua, pada dimensi diagnosis causes, teks film mendiagnosis bahwa akar dari segala masalah ini bermula dari bekerjanya kapitalisme, budaya yang memproduksi kesadaran palsu yang ada di masyarakat. Ilusi kemewahan yang dibentuk media secara masif memicu ekspektasi hidup instan yang terlampau tinggi pada kaum muda pendatang. Namun, ketika sarana legal diblokade oleh sistem pasar kerja kota yang diskriminatif, ketegangan struktural ini akhirnya memaksa agensi bergeser ke jalur ilegal demi menyambung hidup. Ketiga, kita bedah dari dimensi make moral judgment. Film ini secara berani melakukan normalisasi terhadap perilaku menyimpang tersebut dan membingkainya sebagai bentuk survival crime atau kejahatan untuk bertahan hidup. Melalui adegan di samping mobil Kijang biru hingga adegan di gerbong kereta, tindakan kriminal dikemas secara pragmatif dan kalkulatif. Menggunakan differential association theory,
Dom mempelajari teknik kamuflase ini dari circle intimnya untuk bisa survive di tengah watak individualisme masyarakat urban yang cenderung egois dan apatis. Lalu yang terakhir atau yang keempat, pada Matrix Treatment Recommendation, film ini tidak menawarkan hukum formal, melainkan sebuah resolusi humanis melalui reaktivasi katup kontrol sosial yang informal. Di adegan kamar jenazah tempat kerja Kansa menjelma menjadi ruang demistifikasi moral. Ketika tangan bersarung tangan lateks menyeka jasad kaku, Dom seketika dihadapkan pada batas absolut moralitas manusia perantau. Peringatan dari Kansa agar Dom pulang ke mimpinya yang asli bertindak sebagai jangkar emosional, memulihkan agensi merdeka Dominic untuk keluar dari perangkap anomi kota. Film Jakarta versus Everybody adalah sebuah refleksi sosiologis yang jujur mengenai kondisi metropolitan. Melalui analisis framing Robert Enman, kita disadarkan bahwa penanggulangan degradasi moral kelas bawah tidak bisa diselesaikan dengan penegakan hukum represif tradisional. Kota ini membutuhkan reformasi struktural ekonomi yang inklusif serta penguatan ruang-ruang kemanusiaan komunal agar para pencari kerja tidak kehilangan arah dan jati diri mereka. Tidak hanya itu, pisau analisis ini kita pertajam dengan sosiosemiotika tataran ganda. Melalui level denotasi, kita membaca deskripsi fisik dan dialog verbal apa adanya. Melalui konotasi kita merobek makna laten di balik tindakan menyimpan subjek. Hingga akhirnya kita mampu membongkar mitos-mitos perkotaan yang mapan di masyarakat. Dari balik lensa kamera hingga kerasnya realitas jalanan, selalu ada struktur tersembunyi yang membentuk cara kita berpikir dan bertahan hidup. Terima kasih sudah menemani perjalanan analisis ini, dan sampai jumpa. Dadah. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take.